Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk menimba ilmu. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau memaparkan materi tentang ukhuwah dalam keberagaman, yaitu tentang bagaimana kita menjaga persaudaraan yang hidup rukun di tengah perbedaan. Teman-teman, apa sih itu ukhuwah? Ukhuwah adalah persaudaraan. Bukan sekedar cuma kenal atau sapaan saja, tapi rasa saling peduli dan saling menyayangi antar sesama manusia, terutama karena iman dan nilai kemanusiaan. Dalam Islam, ukhuwah itu penting banget. Kenapa? Karena dari ukhuwah inilah bisa tercipta kehidupan yang sangat rukun, damai, dan saling menghargai. Rasulullah SAW pernah mengibaratkan umat Islam itu seperti satu tubuh. Coba bayangkan, kalau tangan kita sakit, apa yang akan terjadi? Pasti seluruh tubuh ikut merasakan. Nah, begitu juga dengan persaudaraan. Kalau ada saudara kita yang kesusahan, seharusnya kita ikut peduli dan bukan malah cuek. Jadi, ukhuwah itu bukan cuma teori, tapi harus terlihat dalam sikap kita sehari-hari, saling membantu, saling peduli, dan saling menjaga kebersamaan. Jenis-jenis ukhuwah dalam Islam ada 3. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan sesama umat Islam yang didasarkan pada akidah. Meskipun berbeda madhab, organisasi, atau kebiasaan ibadah, umat Islam tetap bersaudara dan dilarang saling merendahkan maupun bermusuhan. Yang kedua, ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan sebangsa dan setanah air. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki tanggung jawab menjaga persatuan bangsa meskipun berbeda suku, budaya, dan latar belakang agama. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah ukhuwah basyariah, yaitu persaudaraan sesama manusia. Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah ciptaan Allah, sehingga harus diperlakukan dengan adil, hormat, dan penuh kemanusiaan. Lebih singkatnya gini, ukhuwah itu ada 3. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, itu persaudaraan sesama muslim. Yang kedua, ukhuwah watoniyah, itu adalah persaudaraan sesama warga negara Indonesia. Dan yang ketiga, ukhuwah basyariah, persaudaraan sesama manusia. Kemudian, dasar Al-Quran tentang keberagaman. Teman-teman, pernah gak sih kita bertanya, kenapa manusia itu berbeda-beda? Ada yang bahasanya beda, ada yang warna kulitnya beda, ada yang budayanya juga beda. Nah, Al-Quran sudah menjelaskan hal ini. Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 22, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa perbedaan bahasa dan warna kulit manusia itu adalah tanda kebesaran Allah, bukan kesalahan atau masalah. Artinya, perbedaan itu bukan untuk dipermasalahkan, apalagi dijadikan alasan untuk saling membenci atau merendahkan. Justru perbedaan adalah nikmat dan rahmat dari Allah yang harus kita syukuri. Coba bayangkan, kalau semua manusia sama, pasti hidup terasa membosankan, kan? Nah, dengan adanya perbedaan, kita bisa saling mengenal, saling belajar, dan saling melengkapi.
Jadi, saat kita bertemu orang yang berbeda dengan kita, ingat ya, itu bagian dari tanda kebesaran Allah yang harus kita jaga bersama. Teman-teman, Indonesia itu negara yang luar biasa beragam. Kita punya lebih dari 1.300 suku, ratusan bahasa daerah, dan berbagai agama serta kepercayaan yang hidup berdampingan. Semua ini adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Coba bayangkan, dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah yang punya budaya, bahasa, dan kebiasaan yang berbeda, inilah yang membuat Indonesia unik dan kaya. Tapi keberagaman juga punya tantangan. Kadang muncul dari konflik sara, sikap tidak mau menghargai perbedaan, dan berita hoak di media sosial yang memecah belah persatuan. Kalau kita tidak bijak menyikapinya, perbedaan yang seharusnya indah justru jadi bisa masalah. Apa sih konflik sara? Sara adalah singkatan suku, agama, ras, antar golongan. Nah, konflik sara adalah pertentangan atau pertikaian yang terjadi karena perbedaan suku, agama, ras, dan kelompok tertentu. Contohnya ada 3. Yang pertama, bertengkar karena beda agama atau aliran. Kemudian yang kedua, mengejek suku atau ras tertentu. Kemudian yang ketiga, menolak bergaul atau bekerja sama dengan asal kelompok. Cara menjaga ukhuwah dalam keberagaman. Teman-teman, Islam itu sudah memberi kita panduan jelas bagaimana cara menjaga ukhuwah di tengah perbedaan. Panduan ini dikenal dengan moderasi beragama, yaitu bersikap seimbang dan tidak berlebihan. Yang pertama adalah toleransi. Toleransi ini artinya kita menghargai perbedaan tanpa harus mencampur adukan keyakinan. Kita tetap teguh dengan iman kita, tapi tetap menghargai orang lain saat menjalankan ibadahnya. Kemudian yang kedua, solidaritas sosial. Solidaritas sosial artinya saling membantu dan peduli. Kalau ada teman yang kesulitan, kita bantu. Kalau ada teman yang butuh pertolongan, kita tolong. Tapi tanpa melihat perbedaan, melihatnya kemanusiaannya. Yang ketiga adalah sikap moderat dalam Islam. Islam mengajarkan kita untuk bersikap tawasud dan tidak berlebihan. Tasamuh atau toleran, i'tidal atau adil, dan tawazun atau seimbang dan bersikap. Karena nilai-nilai ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah ukhuwah akan terjaga, perbedaan tidak jadi masalah, dan kehidupan akan terasa lebih damai. Contoh praktik ukhuwah dalam kehidupan. Ukhuwah itu tidak cukup hanya dipahami, tapi harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling sederhana adalah sholat berjamaah, saling mengucapkan salam, dan menjaga silaturahmi. Hal-hal kecil seperti ini bisa mempererat rasa persaudaraan. Selain itu, ukhuwah juga terlihat saat kita gotong royong. Walaupun berbeda suku atau agama, kita tetap bisa bekerja sama, saling membantu, dan saling menghargai. Inilah bentuk ukhuwah dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sejarah Indonesia, kita juga belajar dari organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah. Meskipun memiliki perbedaan, keduanya bisa hidup berdampingan dan bekerja sama demi persatuan dan kebaikan umat. Dan jangan lupa, ukhuwah juga tercermin dari sikap saling memaafkan dan mendoakan. Kalau ada kesalahan, kita tidak menyimpan dendam, tapi memilih memperbaiki hubungan. Sekarang coba kita renungkan bersama. Sudahkah ukhuwah itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Tantangan ukhuwah di era modern. Di zaman sekarang, menjaga ukhuwah itu tidak selalu mudah.
Kenapa? Karena kita sering dihadapkan pada perbedaan pilihan, fanatisme berlebihan, dan media sosial yang kadang digunakan tidak dengan bijak. Di media sosial, informasi bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya tidak semua informasi itu benar. Berita hoaks dan komentar yang penuh emosi sering membuat orang mudah tersulut, saling menyalahkan, bahkan bermusuhan, ditambah lagi dengan sikap merasa paling benar sendiri. Ukhuwah pun bisa terganggu. Lalu, apa yang kita bisa lakukan? Sebagai umat Islam, kita perlu memperkuat iman, lebih bijak menggunakan media sosial, dan tidak mudah terpancing emosi. Selain itu, penting juga untuk membuka ruang dialog, mau mendengar pendapat orang lain, serta menumbuhkan semangat kebangsaan agar persaudaraan tetap terjaga. Kemudian, yang terakhir, manfaat menjaga ukhuwah. Kalau ukhuwah terjaga, manfaatnya besar sekali. Kita bisa hidup rukun dan damai, merasa aman, dan terhindar dari konflik yang tidak perlu. Persatuan pun akan semakin kuat. Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa silaturahmi dapat memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Artinya, menjaga hubungan baik bukan hanya berdampak sosial, tapi juga membawa keberkahan dalam hidup. Dengan ukhuwah, kita bisa bekerja sama, mencapai tujuan bersama, menunjukkan bangsa, dan tentu saja berharap mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari kita mulai dari diri sendiri, jaga ucapan, bijak bermedia sosial, dan rawat persaudaraan dimanapun kita berada. Ilmu dipelajari dengan rasa, agar hidup tetap bermakna. Terima kasih telah menyimak bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.